Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar dari videonya Mike Portnoy. Jadi sebenarnya saya udah males gitu buat video-video pelajaran gitu, karena kalau kalian lihat, kalau kalian ketikin Iman Prabowo di YouTube tuh video-video saya tuh udah ada lebih dari 3.000 gitu. Banyak banget kan, 3.000 gitu loh. Dan saya udah banyak banget ngebahas banyak banget gitu loh. Jadi saya pikir kesini-sini saya udah males gitu. Untuk latihan juga udah makin males gitu loh. Karena kalau buat video gitu ngejelasin tentang apa, saya harus latihan dulu untuk memastikan bahwa saya nggak salah gitu kan. Kalau udah nggak dilatih lama, jadi blow on lagi, jadi nggak bisa lagi, jadi kayak oh kok salah lagi. Dan untuk ngelatihnya lagi buat saya jujur butuh waktu minimal seminggu gitu untuk misalnya ngelatih ketukan, ngelatih fill in atau licks tertentu yang mau saya sharingin. Itu bisa seminggu 2 minggu, ya kelamaan gitu loh, saya males kan. Jadi yang pingin jago kan kalian gitu kan, mendingan saya pikir udah saya udah nggak tertarik untuk ini juga sih sekarang untuk main-main untuk latihan gitu. Saya lebih untuk hobi drum, jadi saya pikir buat ini juga YouTube channel, YouTube video juga, aduh udah ngapain nih, gue mendingan main drum sendiri aja. Nah ya udah, berarti kita langsung aja yuk lihat layarnya. Nah ini ada Mike Portnoy Odd Time Signature Demonstration. Ini sebenarnya dia motong dari video ini, DVD Mike Portnoy. Ini kalau kalian yang tertarik, yang penasaran dengan Dream Theater yang ketukan ganjil tuh, kemarin tuh ada yang nanya tuh di video saya yang penerapan not 1/8. Ini saya di sini, ini penerapan not 1/8 di mana saya mainkan not 1/8 upbeat downbeat dimainkan di hi hat, terus kemudian penerapannya seperti apa. Itu ada yang nanya kalau ketukan drum ganjil gimana. Saya suruh udah lu beli ini aja deh. Ini kebetulan udah saya terjemahin. Jadi kalau kalian pingin yang versi fullnya, udah ada subtitle bahasa Indonesianya. Di sini juga kalian akan melihat nanti proses gimana saya menerjemahkan dari itu dan memberikan subtitle. Jadi yang ngerjain itu saya sendiri gitu loh. Dari video 1 jam itu saya bisa per 5 menit itu saya butuh waktu 1 jam. Jadi kalau durasi video yang 1 jam itu berarti saya butuh 12 jam untuk menyelesaikan terjemahannya. 12 jam gitu. Kurang lebih kalau saya ngerjain sehari 2 jam berarti seminggu lah kelar. Lumayan lama kan, makanya susah gitu. Makanya kalau kalian mau beli dari saya, silahkan nanti saya kasih linknya. Karena jungkir balik itu nerjemahinnya gitu. Kalau kalian mau nyari yang free segala macam di online, ya silahkan aja. Cuman nggak ada subtitle bahasa Indonesianya. Dan untuk kalian bisa mengerti itu kan juga butuh proses. Udah langsung aja ya, kebanyakan ngomong nih. Nanti saya kasih linknya, terus juga DVD, ada 41 DVD tuh yang udah saya terjemahin gitu ya, DVD yang bagus. Kalau kalian memang dari nol, kalian bisa beli. Di sini saya kasih tuh panduannya. Saya bingung beli yang mana tuh. Saya berikan saran daftar DVD yang perlu teman-teman beli. Nih urutannya aja tuh. Ini udah saya urutin, jadi kalian tinggal ngikutin aja. Kalau kalian memang serius, udah langsung beli aja, ikutin aja gitu. Terus kalian latih di rumah gitu. Saya udah malas ngajar. Saya udah malas aja, udah bosen gimana sih? Udah lama banget. Tuh saya tuh udah dari kapan tahu soalnya ngebuat video. Oke langsung aja ya. Oke, ini videonya. Okay, now I'm going to get a little help from my friends here. Okay, now I'm gonna get a little help from my friend here. And John and Derek. Oke. Sekarang saya akan dibantu oleh teman-teman band saya gitu. And John. Ini video zaman-zaman dia masih sama Dream Theater sih. John and Derek are going to play along with me. Okay, John and Derek are gonna play along with me. John dan Derek tuh, John Mayong tuh bassnya, Derek tuh keyboardnya. John dan Derek akan bermain bersama saya di sini. Menemani saya bermain gitu. Jadi ngiringin dia gitu. And John and Derek are going to play along with me, and I'm going to play through a couple of Dream Theater songs. I'm going to play a couple of Dream Theater song, dan saya akan memainkan beberapa lagu dari Dream Theater, dari brandnya dia, Dream Theater. Okay. Theater songs and show examples of not only how I played my parts, but and show, okay. And show examples of
and show examples of, dan menunjukkan beberapa contoh dari, Oke. Not only how I played my parts, but Bukan hanya menunjukkan beberapa contoh dari, bukan hanya apa yang saya mainkan, bukan hanya part drum yang saya mainkan di lagu tersebut. Oke, yang versi udah diterjemahkannya ada. Ini saya perlu berpikir cepat karena kira-kira seperti ini saya nerjemahin gitu. Nanti ketika saya udah nerjemahin, biasanya saya tonton lagi, saya ilangin typo-typonya, sama saya benar-benar fix ini benar nggak sih, ada yang kurang, ada yang ini, saya tonton lagi benar-benar sampai makanya nggak ada typo di situ. Terus juga saya benar-benar perhatikan banget ininya. Ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya kurang. Jadi beberapa kali gitu. Not only how I played my parts, but how I came up with these parts. Tapi bagaimana saya bisa muncul dengan isian drum saya tersebut gitu. Dia akan ngejelasin gimana sih dia bisa keluar ide ngisi part drumnya itu. And we're going to show some songs that use odd time signatures so you can get. Dan saya akan menunjukkan memainkan lagu-lagu yang menggunakan odd time signature, tanda birama ganjil, yaitu ketukan drum ganjil di sini. So you can get some ideas of different feels and stuff and different applications for odd time signatures. Jadi kalian bisa melihat sendiri bagaimana tanda birama odd time ini diaplikasikan dalam sebuah lagu. Bagaimana tanda birama ganjil ini diaplikasikan di dalam sebuah lagu gitu. Gimana sih mengaplikasikan odd time signature di dalam sebuah lagu? Itu yang akan dijelaskan. Kalian bisa melihat contohnya, nggak cuma sekedar gue bisa main 7, gue main 5, tapi ketika kalian masukin ke drum, masukin ke lagu, kalian bingung maininnya gimana. Nah, dia ngasih contoh gitu loh. Ini contohnya. So we're going to start off with kita akan mulai dengan lagu, a song from the Awake album called. Kita akan mulai dengan lagu dari album Awake. A song from the Awake album called Voices. Yang judulnya Voices. Lagunya judulnya Voices. Which is the opening riff that we're going to play through is in 9/8. Yang mana ketukan pembukanya, riff bagian depannya. Yang mana ketukan drum di bagian riff awalnya itu tanda biramanya adalah 9/8. Nah, ini dia mulai mainin 9/8. Nanti saya akan jelasin juga 9/8 itu seperti apa dari cara dia menjelaskan ya. Sehingga kalian kalau bingung 9/8 gitu, nanti kalau kalian tahu dasar-dasarnya nanti kalian akan lebih mudah nanti. Makanya penting untuk mengetahui not balok gitu. Kalau kalian cuma nonton ini tapi nggak ngerti not balok, nanti kalian akan nggak ngerti. And the way that I phrase the 9/8 here. Cara saya di dalam memainkan tanda birama 9/8 di sini is taking a bar of 4/4 adalah mengambil acuan ke tanda birama 4/4. Tanda birama 4/4 itu kalau dilihat dari not 1/8 itu sama dengan 4/4 itu sama dengan ini nanti saya tulis di sini dia. 4/4 itu, nah di sini nanti saya akan tulis 4/4 itu sama dengan 8/8 kalau dirubah ke tanda birama itu. Oke, 4/8. Nanti saya akan jelaskan juga di sini sehingga nanti kalian akan lebih mudah untuk mengerti. Which is the equivalent of 8/8. Tuh kan, dia bilang which is the equivalent of 8/8. Yang mana? Aduh, ini gimana sih? Yang mana setara dengan tanda birama 8/8. Sama aja, cuman notnya aja yang beda
Dia menggunakan patokannya not 1/8, itu yang not 1/4 and ya. adding an extra eighth note. Dan kemudian saya menambahkan not 1/8 di situ. Dan kemudian saya menambahkan not 1/8 di situ. Oke, nanti saya akan jelasin ini sampai dia main. Mungkin di sini nggak akan main dulu kali ya. Ini masih belum kelar soalnya. So instead of 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, you're going to add an extra eighth note. So it's actually. Jadi di sini saya tidak. Jadi di sini saya tidak menghitungnya 1, 2, 3, 4. Karena biasanya kalau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu artinya 4/4 gitu. Dia di sini kan memainkan 9/8. Jadi 1, 2, 3, 4 terus nanti ditambahin not 1/8 1. Jadi hitungannya seperti ini. 4, you're going to add an extra eighth note. So Di sini saya akan menambahkan. Di sini saya akan menambahkan not 1/8. So it's actually going to be counted. Sehingga kemudian hitungannya menjadi. Sehingga kemudian cara menghitungnya menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Oke. Tu wa ga pa tu tu wa ga pa tu tu gitu. Wa ga pa tu tu wa ga pa tu tu wa ga pa gitu. Tu tu gitu. So that's the idea here. Jadi seperti itu idenya. Oke. So I'm going to basically the first part of this beat is just pada dasarnya tadi ngomong apa sih? I'm going to basically the first part of this Bagian pertama dari ketukan drum ini of this beat is just outlining that kind of groove. Saya hanya memainkan ketukan itu aja. Saya hanya memainkan ketukan drum itu aja gitu. Jadi garis besarnya dia mainkan ketukan garis besarnya dulu itu Just dulu. counting Gitu. Nanti ada beberapa yang akan dia mainkan dengan gaya yang berbeda-beda. a 9/8 in that kind of phrasing. So here. Jadi saya menghitung 9/8 itu dengan cara yang tadi saya jelaskan. Oke. So here it is. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ini kalau 9/8 nih saya jelasin dulu ya. Oke, 9/8. Kita ngomongin 9/8 nih. Tadi kan dia bilang 4. Aduh, ini kenapa lagi? Nah, saya masih taruh di sini dulu. Oke. Saya akan cepat aja jelasinnya. 9/8 itu adalah tadi dia bilang adalah 4 jangan pakai gini deh, salah. Oke, tadi itu 9/8 adalah 4/4 ditambah 1/8. Ya, ini kita udah mulai masuk matematika nih. Nih kalau masih ingat matematika SD nggak sih? Kalau 4/4 itu kan sama dengan kalau dirubah per 8 itu kan jadi 8/8 nih. Kalau 8/8 tambah 1/8 bener nggak? Hasilnya 9/8, bener kan? Nah, ini nanti dia akan memainkannya kalau kalian tahu ketukan. Makanya kalian mesti tahu nih ketukan 4/4 gitu. 4/4 kalau misalnya saya buat itu kan berarti dalam satu bar itu ada 4 buah not 1/4 gitu kan. Tuh 2, 3, 4 gitu kan. Nah ini dasarnya kayak gini. Terus kemudian nanti kalau misalnya mau dibuat jadi ketukan, kalau ketukan itu kan melibatkan ada hi-hat, ada snare drum gitu kan. Ada hi-hat, ada snare drum, ada bass drum gitu. Oke, nah kalau berarti kita ada bagian atas nih hi-hat. Ntar bagian ini ada snare drum gitu kan. Terus bagian ini ada bass drum gitu kan. Nah ini hi-hatnya itu dia mesti hitungannya sama juga 4 buah not 1/4 yang kalau kita mau buat jadi not 1/8 itu berarti dia 8 gitu. Tuh biasanya hi-hatnya begini nih. Ditulis X-nya. Kalian kalau nggak ngerti beli ebook drum saya deh di mana saya menjelaskan mengenai dasar not balok sehingga kalian mengerti. Oke, itu seperti itu.
karena satu buah not 1/4 itu setara nilai dengan 2 buah not 1/8. Jadi ini saya bisa gantikan ini setara nilainya dengan ini. Tuh. Ya kan? Gitu. Oke, kemudian biasanya snare dimainkan di 2 dan 4. Ini biasanya hitungan 1, 2, 3, 4 gitu. Snare-nya di sini biasanya. Oke. Ini kita yang simpel dulu aja ya, ketukan yang paling gampang gitu. Untuk mengerti 9/8, oke? Oke, bass drumnya di 1 sama 3. Saya udah pernah ngebahas ini di video saya sebelumnya. Udah banyak, ada 3.000 kok video saya. Jadi pernah saya bahas. Nah, udah kemudian 4/4 begini kan, tadi dia bilang tambah not 1/8. Tambah not 1/8 berarti tambah 1 misalnya di sini. Hi-hat. Nah, ini udah jadi, kalau saya tambahin kayak gini, ini udah jadi 9/8 nih. Gitu, nanti kemudian dasarnya seperti ini. Jadi kayak kalau main du, ta, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Nah, di sini hitungannya masuknya 1 nih di sini. Kalau kalian mau hitung not 1/8-nya, dia ada 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9/8 itu artinya dalam satu bar itu terdapat 9 buah not 1/8. Yang mana kalau 2 buah ini setara sama dengan 1 buah not 1/4, berarti 9 buah not 1/8 ini kita bisa juga ganti dengan 4 buah not 1/4 ditambah 1 buah not 1/8. Pusing ya. Makanya mulai dari yang dasar dulu aja. Kalian masih mengerti not baloknya segala macam, baru kemudian nanti kalian akan ngitungnya. Ini kita akan masuk penghitungannya. Tu, wa, ga, pa, tu. Ini kan nanti dihitungnya, dia ngitungnya 1 gitu. Kalau kalian mau ngitungnya 5, ya terserah gitu, karena dia akan masuk lagi nanti ke sini lagi. Dia masuk ke sini. Gitu. Itu disamain aja sama lagi kayak gitu. Gitu. Oke, gitu. Dia akan sama lagi, ini 98 lagi. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu. Ada 2 cara ngitungnya. Kalian bisa ngitung tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Atau kalian bisa ngitungnya gini, yang tadi seperti si caranya si Mike Portnoy. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Sekarang kita akan lihat di videonya dia memainkan, saya akan ngitungin. Kita akan ngitung dengan 2 cara itu, dengan 9 dan dengan tu, wa, ga, pat 1 gitu. Oke, kita lihat ya. Di sini. Oke, di sini nih dia main ini. Wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu. Mau diulang lagi? Oke, ulang lagi ya. Itu cara ngitungnya dia yang tadi. Wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu. Oke. Itu kalau kalian ngitungnya seperti itu. Kalau kalian mau ngitungnya 9, bisa. Cuman hitungan itu mungkin buat dia lebih gampang gitu ketimbang ngitung sampai 9. Yang hitungan sampai 9 ya. Tuh. Ga, pa, tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu. Oke, ulang lagi ya. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan. Tu. Oke. Udah tinggal kalian lebih suka 9/8 ngitung 1 sampai 9 atau 9/8-nya ngitung 4 tambah 1. Itu tadi yang 4/4 tambah 1 not 1/8 tadi gitu yang di sini. Oke, penjelasan saya. Makanya nanti kalian mesti mengerti juga gitu. Terus kalau misalnya 7/4 gimana sih? 7/4 dasarnya adalah dalam satu bar itu ada 7 buah
not seperempat gitu. Not seperempat ini kan gini, not seperempat. Nanti penjabarannya dibuat ketukan, ini kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibuat ketukan ntar aja ya, ntar baru buat hi-hatnya gitu. Tuh kalau kayak gitu. Panjang deh. Ini baru 1, 2, kalian mesti buat lagi 3, 4, 5, 6, 7, baru kemudian bass drum sama snare drum yang gampang-gampang dulu aja. Tapi karena udah 20 menit, kayaknya kita sudahi dulu aja. Sampai di sini nanti beberapa hari lagi kita lanjut lagi. Saya menerjemahkan ini plus saya jelasin maksudnya dia gitu. Sekalian kita belajar not balok juga di sini gitu. Sehingga kalian ketika nonton, oh gitu namanya ketukan drum ganjil itu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi.